Maafkan Ustaz, aku maafkan, tapi aku nggak sanggup untuk melupakannya Ustaz. Kenapa? Sakit kali Ustaz, sakit. Saya tahu. Putih mataku Ustaz, putih matanya. Papasan kami di jalan, nggak saya tengok enggak. Ya cuma nama nengok putih. Yang nengok ini kan matanya hitam. Putih mana bisa nengok? Coba yuk gua. Kenapa? Saking kan egoisnya sampai mati Ustaz nggak mau mendatangnya itu. Sakit kali hatiku. Kenapa kok sakit kali? Baru saya tahu pas wirid 3 kali disebutnya nama aku, mentang-mentang aku nggak bayar 3 bulan. Sakit hatiku, malu aku daripada orang lain. Bu, hari ini ibu punya salah, yuk jangan tak mau minta maaf. Minta maaf kita sama orang yang pernah kita buat salah, atau mungkin dulu di Marelan kita pernah tinggal, ya, bertetangga dengan orang lain 3, 5 sampai 10 tahun kita tinggal di sana. Siapa yang bisa menjamin ada tidak kesalahan kita di sana? Makanya sebelum pindah dan baru pindah kita jumpa dengan tetangga kita. Artinya untuk bersilaturahim, berhablum minan nas, agar urusan kita lancar dikasih Allah. Tidak akan masuk ke dalam surga Bu kalau ibu rajin tahajud, ibu rajin ibadah, rajin puasa, sering umrah, pulang haji sudah pernah, zakat selalu, tapi tetangga sebelah tidak baik sama ibu, surga jauh dikasih Allah, tak dikasih bakal. Karena hablum minan nas itu berkaitan erat dengan hablum minallah. Ustaz, aku dah datang minta maaf ke rumah dia, tapi nggak dimaafkannya. Cuma itu ya Bu ya, datang kita bawa martabak malam-malam ya Kak. Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum Kak, Assalamualaikum. Dia udah tahu kita yang datang. Suruhnya anaknya bilang sama dia itu di muka, mama nggak ada. Ada mama, kata mama nggak ada Pak. Anaknya kan jujur. Ya. Besok datang lagi Bu, silaturahim datang lagi. Nggak juga mau dia, dibukanya pintu dibukanya. Duduk kita di sofanya sendirian, dihidangkannya minum, dia masuk ke kamar nggak balik-balik. Kemana lagi? Datang lagi ketiga kalinya, datang ketiga kalinya, nggak juga dimaafkannya. Udah cukup Bu 3 kali. Ibu udah datang, udah berusaha minta maaf, merendahkan diri di hadapannya, itu tidak menunjukkan ibu rendah, tapi tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kali minta sama Allah hidayah. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikan hati, aku dah ikhlaskan segala-galanya, aku dah maafkan semuanya, tergantung dia ya Allah. Aman kita. Tapi jangan pula begitu 3 kali minta maaf ke rumah dia nggak diopenkan, ibu pula yang merepet. Namanya gitu Bu. Iya awas kau ya, awas kau tengok nanti, kau tengok. Udah 3 kali aku datang, gak mau kau macam aku yang salah kau buat, awaslah kau. Awak pula perlu ribut sini, berantem jadinya. Ya Bu ya. Yang paling utama adalah hablum minan nas dengan orang tua dan mertua. Sama orang tua baik kita, sama mertua yang sinis pandangan kita, hati-hati loh. Surga nggak dikasih Allah. Assalamualaikum dari luar. Tengok-tengok siapa datang. Anaknya nengok, nenek mak, nenek yang mana? Pancur Batu. Bawa apa? Bawa tas ransel 2 biji, 3 hari di rumah. Aduh, makan apa lagi ini? Udah lagi nggak gaji, nge-grab nggak ada pasien. Bu, ketika ibu menganggap orang tua dan mertua menjadi beban dalam hidup ibu, bakalan melarat hidup di dunia. Orang tua sama mertua sama derajatnya di hadapan Allah untuk kita. Ibu cintakan orang tua, cinta itu harus sama mertua. Pengen nggak jadi orang tua yang disayang dan dimuliakan anak? Pengen nggak Bu? Tapi kadang maaf, karena semua apa yang kita lakukan hari ini itu adalah hasil dari buah kerja kita. Kita pengen anak kita soleh soleha, coba tanya diri kita, maaf, sudahkah kita soleh sama orang tua kita? Mungkin hari ini anak kita durhaka sama kita, yang asik disibukkan dengan game online-nya, atau mungkin sibuk dengan permainannya, nggak pernah patuh sama orang tuanya. Coba pandang diri kita dulu ke belakang, apakah kita lebih patuh ketimbang dia kepada orang tua kita, atau mungkin kita lebih durhaka kepada orang tua kita hari ini? Berapa banyak anak ketika pangkat jabatan datang dalam dirinya, harta yang berlimpah, rumahnya gedung, mobilnya berkilat,
Ketika orang tuanya minta tolong, dia harus minta izin istrinya atau suami. Berapa banyak orang tua mengemis di jalanan? Berapa banyak orang tua dipindahkan anak-anaknya ke panti asuhan, ke panti jompo? Mana anaknya? Padahal anaknya banyak orang kaya. Ibu orang kaya, anak bisa jadi kaya nggak? Bisa. Tapi kalau anak orang kaya, bisa ibu jadi orang kaya? Satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak, betul? Tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu, apalagi anak zaman sekarang. Capek kaki mamanya nih, minta pijitkan dulu kaki mama, tolong, lalu pijitkan kaki mama. Dipijitkan ibu tangan kiri, tangan kanan main handphone, betul nggak? Satu orang ayah sanggup berkorban mati-matian mencari nafkah untuk 10 orang anaknya, tapi 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban mati-matian hanya untuk seorang ayahnya. Coba tanyakan diri kita, kita pengen anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang baik, anak yang soleh, soleha, solehakan dulu diri kita kepada orang tua kita. Ada 10 menit kisah pendek. Kisah pendek ini agak humor bawaannya, tapi mendalam pesannya. Di sebuah rumah yang sederhana, kita contohkan rumah ini lah Pak, izin ya Pak. Rumah ini ada meja makan dan juga kursinya di situ, kita tengok. Waktu jam makan siang, datanglah pembantu dari belakang, mengantarkan makanan yang berbagai macam rupa, minuman berbagai macam rasa dan warna, dihidangkan di situ. Orang itu cuma berempat dalam rumah, suami, istri, anaknya, usia PAUD lah, macam-macam anak. Seusia anak-anak kita nih, PAUD ya kan? Ya nggak usah tengok itu kali lah, kan jatuh cinta. Kemudian anak ini Bu mengasuh orang tuanya yang lumpuh, stroke. Di waktu makan siang, di waktu yang sama pembantu menghidangkan makanan, itu juga dihidangkan tikar seperti yang kita dudukkan ini Bu. Tikar ini diletakkan di bawah kursi atau berjauhan dikit lah gitu. Kemudian diletakkan piring plastik, cangkir plastik, cuci tangan plastik, kemudian serbet. Sedangkan di atas meja serba kaca dan juga tisu. Si anak yang polos ini bertanya sama mamanya, Mak, biasanya kan anak-anak usia gitu kan banyak tanya, pengen tahu sebenarnya anak-anak itu. Ya, itu tikar buat siapa Mak? Tuh nenek. Loh kok nggak di atas Mak? Macam kita, nenek kan sakit. Jadi kalau nenek sakit duduknya di kursi, payah bangkit turun, kasihan nenek. Oh ya, terus itu piring Mak untuk nenek. Iya, nenek kan mau makan situ. Loh kok nggak piring kaca macam punya kita? Nenek tangannya lemes, jadi kalau angkat piring kaca terempas, pecah, kena kaki nenek, berdarah cemana. Oh iya makasih, kasihan kan? Iya Mak. Makanlah orang tubuh di meja yang dihidangkan. Si nenek pun makan di tikar yang diletakkan. Habis makan, selesai makan, pembantu memberesin ini meja hidangan, diberesin satu persatu, mau dicuci ke belakang. Anak yang kecil ini bangkit dari kursinya, dia ngambil kantong plastik di belakang. Bekas makanan neneknya dibungkus dalam kantong plastik. Si mama bertanya, loh untuk apa Nak? Kok dibungkus dalam plastik? Biarin aja dibawa ke dapur biar dibersihin, dicuci oleh bibi, kata si mama. Dengan polos si anak menjawab, Mak, ini kubungkus dalam plastik, mau kusiapkan untuk mama kelak ketika mama jadi tua. Spontan mamanya terdiam, disiapkan anaknya untuk mama yang jadi tua. Artinya Bu, bagaimana perlakuan kita hari ini kepada orang tua, itulah yang akan dilakukan anak kepada kita nantinya. Karma Ustaz, nggak ada karma dalam Islam. Islam mengajarkan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kau buat kebaikan, ku ganti kebaikanmu di dunia, ku tambah di akhirat, kata Allah. Kalau kau buat kejahatan, ku kasih kejahatanmu di dunia, ku tambah azab di akhirat. Azab tuh nggak sampai akhirat aja, di dunia juga ada azab. Apalagi di Indonesia banyak kali azab, banyak kan. Kemarin baru-baru terjadi Bu, azab seorang istri yang belanja online tanpa izin suaminya, jenazahnya dikirim paket JNE. Ya.
Artinya hari ini bagaimana perlakuan kita kepada orang tua, bagaimana perlakuan kita pada mertua, kelak anak-anak akan memperlakukan sedemikian rupa kepada kita. Baik ta'zim mulia kita kepada orang tua dan mertua, begitu mulianya lah anak nanti kepada kita. Bu, siapa yang tak bangga ketika jenazah kita terbujur kaku nanti menjadi mayat tak bisa bergerak? Datang bila jenazah dari perwiritan Helvetia, mengangkat air pakai gayung, disiramkan di tubuh kita. Anak perempuan taman SMA bilang, Bu, ngapain memandikan mama kau? Udah Bu, ibu ke belakang aja, ibu nengok-nengok aja, ajarkan aja kami. Ini mama kami capek, udah kami dimandikannya Bu. Giliran kami lah memandikan mama kami. Siapa orang tua yang tak bangga seperti itu? Ketika dibungkus dengan kain kapan berwarna putih yang tak ada jahit pinggirnya, datang bila jenazah membungkus kain, membungkuskan badan kita ini, datang anak kita, laki-laki perempuan, dia bilang, Bu, awas Bu, ibu cukup ngajarin kami, ini mama kami Bu, sudah bosan dulu kami dipakaikan pakaian, segala macam pakaian warna rupa sudah diantarkannya sama kami, segala macam pakaian sudah kami pakai dulunya, sekarang giliran kami yang memakaikan pakaian orang tua kami. Ketika Ustadz mengangkat takbir menyolatkan jenazah ayah bundanya, si anak laki-laki bilang sama si Ustadz, Ustadz cukup jadi makmum, aku yang berhak jadi imam menyolatkan jenazah ayah bundaku, karena dulu pernah diajarkannya aku bagaimana praktek sholat dalam rumahku. Sampai ke liang lahat, ini kening, ini hidung, diciumkan anak Bu ke liang lahat, diarahkannya ke kiblat, sampai ditutup dengan tanah. Ini jenazah kita. Siapa orang tua yang tak bangga ketika anak mentalkinkan kita di atas kubur? Ayah, ketika nanti datang dua orang malaikat mungkar wa nakir bertanya kepadamu, mak, mendudukkanmu ya, jangan ragu, jangan gentar, jangan takut, itu sama dengan engkau mak, itu sama dengan engkau ya, sama-sama makhluk Allah. Kalau dia tanya kepadamu ya, kalau dia tanya padamu, mak, rabbuka, jawab aja ya, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Siapa ayah yang tak senang ketika anaknya mengajarkan di atas kuburan untuk ayahnya menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir? Di dalam kitab Ruh dijelaskan Bu, bahwa jenazah kita yang baru meninggal, rohnya masih bergentayangan dalam rumah kita. Kenapa? Dia mau nengok bagaimana anak-anak dan keluarga yang tinggalkannya. Kalau anak, suami, istri, keluarga yang ditinggalkannya itu baik mendoakan, baca Quran, segala macam amalan-amalan jariah, sedekah jariah, amalan soleh dilakukannya, ini roh akan pulang dengan kesenangan dan kegembiraan. Tapi kalau kita meninggalkan anak, istri, suami dan juga keluarga yang jauh dari Allah, kita akan menyesal dalam kubur. Maka jangan jadikan diri kita orang yang bangkrut dalam pandangan Allah. Yang paling pokok adalah bagaimana hablum minan nas kita kepada orang tua kita Bu. Orang tua adalah keramat yang masih hidup sampai hari ini. Doa mereka lah yang paling mujarab. Ad-du'aul walid biwalidayhi kad-du'aun nabi bi ummati. Doa orang tua pada anaknya sama dahsyatnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Doalah baik-baik. Maaf Bu, sejahat apapun, sebandal apapun anak kita, jangan pernah doakan yang tidak-tidak. Karena doa orang tua itu makbul di hadapan Allah. Doakanlah yang baik-baik. Walaupun kadang ada titik bosan untuk mendoakan anak-anak kita untuk menjadi yang terbaik. Namun pertama, introspeksi diri, muhasabah diri. Mungkin aku kurang baik dalam pandangan orang tuaku. Perbaiki diri kita, banyak minta maaf, minta ampun sama Allah, minta maaf sama orang tua kita. Kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana anak ini bisa menjadi anak yang soleh, solehan. Saya kira ibundaku dimuliakan Allah, udah berapa jam aku sama anak? Udah setengah jam ya? Hah? Ya, yang dengarkan slow aja, yang cakep tapi juga ya mungkin ya, sembari aku mau minum, ada yang mau kita diskusikan ya, ada yang mau ibu tanyakan, silakan. Mana yang bisa aku jawab, yang nggak bisa minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.